Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, kerabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, siswa SIT Ukhuwah dan SMP IT Hidayatul Quran Boarding School, serta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-28 di bulan Ramadan. Artinya, 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Sebagai seorang muslim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kemampuan lahir dan batin untuk dapat khusyuk dalam beribadah. Semoga segala amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, siswa SIT Ukhuwah dan siswa SMP IT Hidayatul Quran Boarding School dan para hadirin yang berbahagia. Ramadan akan segera usai. Bagaimana perasaan kita ketika Ramadan sudah meninggalkan kita? Tentu saja ada perasaan gembira dan perasaan sedih yang kita rasakan. Gembira dan bersyukur itu pasti, karena kita sudah dapat memperoleh nikmat yang besar. Kita dapat menyemarakan Ramadan dengan berbagai macam kebaikan. Kemudian, ketika Ramadan pun usai, kita merasakan kesedihan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, ketika datang akhir malam bulan Ramadan, langit dan bumi, para malaikat menangis karena merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad. Para sahabat pun berkata, musibah yang mana ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, lenyaplah bulan Ramadan karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan dikabulkan. Kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Sedekah di bulan Ramadan diterima dan azab di bulan Ramadan ditolak. Menjelang akhir Ramadan, seharusnya kita sebagai seorang muslim menginsyafi diri kita, merapat dan mendekat kepada Allah. Bukan malah kita menjauh, bahkan mungkin kita sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah kita termasuk golongan yang bersedih seperti hanya sedihnya langit, bumi, dan malaikat? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian yang berbahagia. Waktu terus berjalan, Ramadan akan segera berakhir tanpa bisa ditunda sedikit pun. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan akan segera meninggalkan kita. Sementara kita, apakah kita ada jaminan untuk kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun depan, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, dengan keluarga di sekitar kita? Dan apakah kita mempunyai kesempatan untuk bisa beramal di bulan Ramadan di tahun yang akan datang? Bulan Ramadan merupakan bulan terbaik di antara semua bulan di sepanjang tahun. Banyak dari kita yang menyambut bulan Ramadan dengan menyemarakkan kedatangannya dengan gegap gempita dan bersuka cita. Ketika Ramadan tiba, kita meramaikan masjid, kita memakmurkan masjid, dan bersemangat melakukan ibadah dalam rangka meningkatkan kuantitas amalan kita sebanyak-banyaknya. Bagaimana tidak? Tentu kita tidak ingin melewatkan kesempatan besar untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan ampunan yang terbuka lebar. Tapi pertanyaannya, apakah ibadah kita akan tetap luar biasa ketika Ramadan sudah tidak di depan mata? Atau malah hanya menjadi biasa-biasa saja?
Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, siswa SIT Ukhuwah dan SMP IT Hidayatul Quran Boarding School dan para hadirin yang berbahagia. Ketika bulan Ramadan, kita mungkin akan lebih mudah melakukan ibadah. Kenapa? Karena mayoritas orang-orang yang di sekitar kita juga melakukan hal yang sama. Kita melaksanakan puasa, kemudian orang-orang di sekitar kita juga melaksanakan puasa. Kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, orang-orang di sekitar kita juga seperti itu. Suasana kebersamaan itu seakan-akan menguatkan niat kita untuk beramal lebih banyak. Tapi ketika Ramadan telah usai, ketika tidak ada lagi jamaah di tarawih di masjid, ketika tidak ada lagi orang yang melakukan ibadah puasa, mungkin hanya sebagian kecil orang yang melakukan ibadah puasa, apakah kita akan tetap dengan mudah beramal sebagai amalan di bulan Ramadan? Disitulah justru ujian kita yang sesungguhnya. Ujiannya bukan pada saat kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, tapi justru terletak pada masa-masa setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan hanya sebagai sarana kita untuk latihan, pemanasan, kemudian modal kita untuk melakukan amalan di bulan lainnya. Ujiannya adalah bagaimana kita bisa beribadah dengan istiqomah di bulan-bulan berikutnya, sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan. Itulah ujian bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, siswa SIT Ukhuwah dan SMP IT Hidayatul Quran Boarding School dan para hadirin yang berbahagia, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, ada pesan yang ingin dititipkan oleh Ramadan kepada kita. Di antara pesan-pesan itu, antara lain, yang pertama, selalu menjaga sholat fardu berjamaah. Selama bulan Ramadan, kita sudah membiasakan diri untuk dekat dengan masjid. Ketika azan berkumandang, kita melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Ketika Ramadan berakhir, apakah energi tersebut kita bisa jaga? Apakah semangat untuk sholat berjamaah itu bisa kita jaga? Karena kita mengetahui bahwasanya pahala sholat berjamaah dilipat gandakan daripada sholat sendirian. Dari Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian, sebanyak 27 derajat. Pesan kedua yang ingin disampaikan Ramadan, yaitu dalam melaksanakan puasa sunnah. Ketika di bulan Ramadan, kita bersyukur karena Allah telah mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Ketika Ramadan telah usai, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal, maka apa yang akan kita lakukan? Apakah kita mampu untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal? Atau malah sebaliknya, kita tidak mampu untuk melaksanakannya? Puasa 6 hari di bulan Syawal membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, ditambah dengan puasa-puasa sunnah lainnya, seperti puasa Arafah, kemudian puasa hari Asyura, puasa setiap Senin dan Kamis, dan puasa 3 hari di setiap bulannya, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian pesan berikutnya atau yang ketiga yang dititipkan oleh Ramadan kepada kita adalah membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jangan biarkan Al-Quran itu kembali bersampukan debu, tersimpan ke dalam lemari tanpa dibaca oleh kita. Ketika bulan Ramadan kita bersemangat menghatamkan Al-Quran, bahkan sampai mungkin 1, 2, atau 3 kali khatam. Tapi ketika di bulan lainnya semangat itu hilang, bahkan kita lupa untuk membaca Al-Quran di setiap harinya. Ketika kita tilawah Al-Quran, sesungguhnya
kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada ahlinya." Hadis riwayat Muslim. Pesan keempat yang ingin disampaikan oleh Ramadan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat-sholat sunnah. Di bulan Ramadan kita dibiasakan untuk memperbanyak ibadah sunnah, seperti sholat rawatib, tahajud, witir, dan duha. Semangat untuk melaksanakan ibadah tersebut jangan berlalu begitu saja. Namun harus tetap kita pertahankan karena banyak keutamaan yang kita dapatkan dengan melaksanakan sholat sunnah tersebut. Seperti sunnah rawatib. Tidak ada seorang hamba yang melaksanakan sholat karena Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat selain yang fardu, kecuali Allah membangun untuknya satu rumah di surga, atau melainkan dibangun untuknya satu rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sholat tahajud. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat di tengah malam. Maka jangan tinggalkan sholat malam walaupun kita hanya sanggup melakukan beberapa rakaat saja. Karena sholat malam mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Yang berikutnya sholat witir. Dari Abu Hurairah ia berkata, "Kekasihku Rasulullah berpesan kepadaku dengan 3 perkara. Aku tidak akan meninggalkannya hingga mati, yaitu puasa 3 hari di setiap bulan, sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur." Kemudian pesan Ramadan yang berikutnya, jangan tinggalkan kebaikan lainnya. Ketika di bulan Ramadan, kita melakukan berbagai macam kebaikan. Salah satunya adalah bersedekah. Ketika kita akan berangkat tarawih, kita menyisihkan uang kita untuk bersedekah. Ketika di pagi hari, kita menyiapkan juga uang kita, sedekah subuh. Kita siapkan. Ketika kita ketemu dengan orang-orang di pinggir jalan yang meminta-minta, kita sudah menyiapkan juga. Tetapi, apa yang terjadi ketika di bulan-bulan setelah bulan Ramadan? Setiap hari, kadang-kadang kita pun tidak menyisihkan uang untuk bersedekah. Padahal, sedekah itu tidak membuat harta kita berkurang. Justru, Allah berjanji akan melipat gandakannya. Pesan Ramadan yang berikutnya adalah taubat dan istighfar kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, di mana kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan, atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Namun, ketika Ramadan berakhir, bukan berarti kita berhenti untuk meminta ampun kepada Allah. Justru malah kita harus semakin dan senantiasa untuk selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi dosa-dosa kita setelah bulan Ramadan malah lebih besar dibandingkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Dalam firman Allah, Quran surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Pesan yang ingin disampaikan oleh Ramadan yang berikutnya, untuk para muslimah, janganlah kita melepaskan jilbab kita, karena disitulah kehormatan dan kemuliaan terjaga. Ketika di bulan Ramadan, kita mengenakan pakaian muslimah kita dengan penuh rasa hormat, penuh rasa kebanggaan dan kemuliaan. Ketika di akhir bulan Ramadan, hendaklah kita selalu menjaga aurat, menjaga jilbab kita, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan terakhir yang ingin disampaikan oleh Ramadan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kau insan yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan beribadah hanya di bulan Ramadan saja, karena sungguh Allah itu Tuhan di seluruh waktu. Semoga dengan berakhirnya Ramadan, tidak berakhir pula semangat kita yang kita peroleh dari pendidikan di bulan Ramadan untuk senantiasa
memaksimalkan diri dalam beramal soleh, menuju pribadi yang benar-benar bertakwa. Semoga setiap bulan menjadi Ramadan bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda, siswa SIT Ukhuwah, dan siswa SMP IT Hidayatul Quran Boarding School, dan para hadirin yang berbahagia, karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kajian ceramah Ramadan Ukhuwah pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari berkah bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.